Syekh Abu Hasan Asyadzali Al-Hasani. Syekh Abu Hasan Asyadzali adalah pendiri tarekat Syadzaliyah. Lahir di desa Gumaro, dekat kota Sabta, daerah Maghrib sekarang termasuk wilayah Maroko, Afrika Utara. Pada tahun 593 Hijriah atau bertepatan 1197 Masehi, nasab atau garis keturunan Syekh Abu Hasan Asyadzali bersambung sampai kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tumbuh besar di desa ini. Beliau penghafal Al-Quranul Karim dan mulai mempelajari ilmu syariat. Kemudian beliau pergi ke kota Tunis. Ketika masih sangat muda, beliau tinggal di sebuah desa yang bernama Sadila. Oleh karena itu, beliau dinisbahkan kepada desa tersebut meskipun beliau tidak berasal dari sana. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Al-Qomus, ada juga yang mengatakan bahwa beliau dinisbahkan kepada desa tersebut karena beliau sangat tekun beribadah di sana. Ciri-ciri fisik beliau: berkulit sawo matang, berbadan kurus, perawakannya tinggi, pipinya tipis, jari-jari kedua tangannya panjang, dan lidahnya fasih, serta perkataannya baik. Beliau tidak terlalu membatasi diri dalam makan dan minum. Beliau selalu mengenakan pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid. Beliau tidak pernah terlihat memakai baju-baju bertambalan sebagaimana yang dipakai oleh sebagian sufi. Bahkan selalu mengenakan pakaian bagus. Beliau menyukai kuda, memelihara, dan menungganginya. Beliau selalu menasihatkan untuk bersikap moderat. Manakala dzikir terasa berat di lisanmu, sedangkan kamu merasa semua pintu tertutup, ketahuilah bahwa hal itu semata-mata karena dosa-dosamu atau kemunafikan dalam hatimu. Tak ada jalan bagimu kecuali bertobat, memperbaiki amal, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas menempuh jalan beragama. Ketuklah pintu langit dengan dzikir, dengan hasrat dan sikap sangat membutuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kontemplasi, menjauhkan diri segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kalian memiliki kekayaan rohani, bukan hanya kekayaan materi. Mudahkanlah lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakkur, dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian, kalian bisa tergolong orang-orang yang soleh. Demikian pesan Syekh Abu Hasan Asyadzali radhiyallahu an dalam kitab Durrat al-Asrar wa Tuhfat al-Abrar karya Syekh Muhammad Ibnu Abi Qasim al-Khumairi. Tenggelamkan dirimu dalam selawat dan dzikir. Ada dua hal yang paling sering membuat manusia terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, kesulitan perihal rezeki, dan yang kedua, takut kepada makhluk. Imam Abu Hasan Asyadzali berkata, tidak ada larangan bagi siapapun untuk menjadi kaya raya. Hanya saja seorang zahid, pesuluk penempuh jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang zahid tidak akan diperbudak dunia. Harta kekayaan hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan agama dan kebutuhan diri beserta keluarga. Makna fakir dalam tasawuf adalah bukan menjadi kere, bukan menjadi miskin, bukan menjadi penyakitan, atau dompet kantong tak berisi uang atau fulus bahasa Arabnya, melainkan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, dimanapun, di situasi apapun, dalam keadaan keluasan atau kesempitan, kesulitan atau kebahagiaan, kesuksesan atau kegagalan, sehat atau dalam kesakitan. Manusia harus merasa tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata, kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Jawa tasawuf, paringana ingsun kuat melarat. Menjaga iman dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang pokok atau yang inti dalam tarekat Asyadzaliyah, tarekat yang cukup mudah dijalankan dan dipraktekkan, yaitu as-suhbah as-solehah, berteman yang baik dalam kebaikan. Jika ada teman kesulitan, ya ikut merasakan kesulitan. Jika teman bahagia, ikut merasakan kebahagiaan.
Berteman lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berteman karena urusan maksiat, kepentingan politik, kepentingan jabatan, atau kepentingan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berteman dalam pengawasan, pengajian, berteman dalam belajar mendekatkan diri kepada Allah, berteman dalam sholawatan, berteman dalam tahlilan, berteman dalam suluk dan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Berteman yang baik disertai mencari petunjuk ilahi lantaran sebab guru. Intinya itu, sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua adalah cinta yang bersungguh-sungguh, yang sejati, yang tulus dan sebenar-benarnya, dan manut kepada perintah dan ajaran guru. Cuma dua itu, itulah pokok dan inti dalam Thariqat As-Sadaliyah. Dalam kitab Mafahirul Aliyah, jika kita semua mampu dan ikhlas menjalankannya, insya Allah sesulit-sulitnya atau semelarat-melaratnya orang-orang Sadaliyah itu pengikut dan pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti jalan Thariqah Imam Abu Hasan As-Sadali, hidupnya akan cukup ketemu jalan keluar yang mudah, penuh kelembutan, karena Imam Abu Hasan As-Sadali ini termasuk sufistik aulia Allah kutub yang kaya raya dan loman murah hati. Syekh Abu Hasan As-Sadali tidak meninggalkan satu kitab pun dalam bidang tasawuf, namun beliau meninggalkan hal besar yang berbentuk laku Thariqat Sadaliyah dan hijib-hijib, hijib nasor, hijib bahar, hijib bar, hijib handarun, hijib tawassul dan lainnya. Semua yang dilakukan Syekh Abu Hasan As-Sadali adalah semata-mata untuk kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat Islam, muslimin dan muslimat semuanya.